Ibu, oh bu, Allah tekantu, tapi yang bu Allah. Kita mulai. Sudah siap? Sudah siap? Apanya yang siap? Siap untuk sami'na wa ata'na. Jadi jangan ada nanti sami'na wa ngantuk-ngantukna. Aku dengar tapi sambil ngantuk-ngantuk. Setuju? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Salam pertama tadi kita dengar agak kurang semangat. Sekarang kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang hadir, semua kita yang datang, jauh dekat perjalanan yang kita tempuh dari rumah kita masing-masing, dari kediaman kita dimanapun kita tinggal. Kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan pekerjaan, seluruh aktivitas kita tinggalkan. Kemudian kita hadir kemari. Kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan, kita kumpul di surau atau musalla kita ini dengan tujuan kita sama, harapan kita sama, keinginan kita sama. Bagaimana seluruh kegiatan-kegiatan kita, seluruh aktivitas kita, apapun yang kita lakukan malam ini, apakah itu ibadah badaniyah salat, apakah itu ibadah qalbiyah zikir, maupun ibadah maliyah seperti infak, zakat dan sedekah, tentunya dengan harapan insyaallah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebab itulah kegiatan-kegiatan pengajian ini tidak hanya sekedar penyambutan tahun baru Hijriah, tapi di mana pengajian juga kita sering lakukan. Ketika datangnya Rabiul Awal, Maulid Nabi, kita bikin pengajian juga kadang-kala bulan Syawal. Kita juga kadang sering melakukan bulan Dzulhijjah. Kita juga sering melakukan ketika datangnya bermacam bentuk peristiwa-peristiwa besar. Baik itu Isra Mi'raj, baik itu Maulid Nabi, baik itu Nuzulul Quran, maupun sejarah perjalanan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah yang terjadi pada bulan Muharram ini. Maka insya Allah mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini benar-benar
menjadi vitamin rohaniah kita, vitamin batniah kita. Karena di dalam tubuh kita yang zahir tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh kita yang zahir karena hidupnya tubuh kita yang batin. Bergerak tubuh kita yang zahir karena bergeraknya tubuh kita yang batin. Berkehendak tubuh kita yang zahir karena berkehendaknya tubuh kita yang batin. Sebab itulah ibu dan bapak, kita tidak hanya sekadar memberikan bermacam bentuk kebutuhan zahir, memberikan bermacam bentuk keinginan zahir, memberikan bermacam bentuk kemauan zahir, tapi kemudian kadangkala kita lengah, kadangkala kita lalai, kadangkala kita lupa dengan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Kita hanya mementingkan zahir, kita hanya perhatikan zahir, kita hanya mengelola zahir. Kita berikan makanannya, kita berikan kebutuhannya, kita berikan vitaminnya, kita berikan vitaminnya. Tapi kemudian kadangkala kita lengah, kadangkala kita lalai, lupa dengan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Apa yang terjadi kemudian? Kalau hanya bergisar kepada kebutuhan zahir, kita hanya mementingkan zahir, memperhatikan zahir saja, maka yang kemudian terjadi di mana zahir kita sehat, zahir kita kuat, zahir kita bagus, tapi batin kita bermasalah. Batin kita penuh dengan bermacam tantangan. Dia sedang bermasalah. Boleh jadi batin kita sedang UGD alias unit gawat darurat. Yang kurangnya kita perhatikan, yang kurangnya kita berikan vitaminnya, yang kurangnya kita berikan makanannya. Maka batin akan sakit, batin akan lemah, batin akan lumpuh. Mungkin saja batin akan tasapo. Mungkin bisa terjadi, mungkin batin akan mati. Kalau ini terjadi, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tak mengerti. Diajaran elok nak mau, disuruh ke surau nak mau, leacok ke surau mondar mandir tapi bukan masuk surau, tapi sekedar numpang kajamban di WC surau. Ini kenapa? Dikarenakan batinnya bermasalah. Berbangga dan berbahagia kita malam ini hadir kita semua. Walaupun mungkin sekedar mewakili. Suami ke surau, bini jaga rumah. Bini yang ke surau, laki sedang di rumah. Atau mungkin bininya mengaji. Malam ini laki awak sedang mengaji, lo jawab 6 di lapau. Tapi dipastikan malam ini mewakili seluruh masyarakat yang hadir. Mudah-mudahan menjadi rahmat dan negari kita, kampung kita, masyarakat kita menjadi masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin para undangan Allah, sidang jamaah pengajian dimuliakan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat diiringi salam. Tak bosan-bosannya kita menghadiahkan pahala kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rasul yang luar biasa, Bu, Pak. Rasul yang berbeda dengan seluruh para rasul. Nabi yang berbeda dengan seluruh para nabi. Ribuan nabi Allah kirim ke dunia. Ribuan. Tidak satu pun para nabi sanggup berkata. Tidak satu pun para nabi atau rasul sanggup menyatakan sikap dengan satu ucapan dan ungkapan. Wa ana qatamun nabiyina. Akulah nabi penutup. Mereka tidak mampu mengatakan itu. Para nabi, para rasul lainnya tidak berani mengungkapkan itu. Tapi hanya nabi kita, hanya rasul kita
Muhammadlah sebagai Nabi penghabisan, yang sanggup berkata, yang mampu menyatakan sikap. Wa ana khatamun nabiyina, akulah Nabi penutup, akulah Nabi terakhir, dan akulah Nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi Nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau basyarun lakal basyar, manusia yang tak sama dengan semua manusia yang ada. Walaupun bentuknya manusia, tapi esensinya berbeda dengan kita sebagai manusiawi. Batinnya Muhammad berbeda dengan batinnya awak. Awak mungkin balaki, Muhammad juga nikah. Kita mungkin sebagai kepala rumah tangga, beliau juga sebagai kepala rumah tangga. Tapi esensinya Nabi berbeda dengan esensinya kita. Batinnya Nabi berbeda dengan batinnya kita. Bahkan ketika Rasulullah pun tidur, cuma matanya tapajam, tapi hatinya tidak tertutup. Beda jawab. Kalaulah tapajam mata, jojo hati tertutup sadualahnya. Jangan mintuo di sebelah maling mambil televisi awak tak tahu kenapa. Lah mati luar dalam. Sehingga Muhammad walaupun memandangnya ke depan, tapi beliau nyata di belakang. Berbeda dengan kita. Hanya nampaknya ketika nampak di muka, tapi di belakang tak jaleh. Begitu juga ketika Muhammad membuang air kecil, alias pipis. Berbeda dengan pipisnya awak. Awak mungkin kalau kajamban, apalagi kalau jengkol 3 kilo sekali makan. Di siko kajamban, di sabalah tak cium baunya. Begitu juga tak ciri. Di siko tak ciri, mati lauk sabalah dia ulah ciri awak. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Berbeda Rasulullah dengan kita. Karena Muhammad satu-satunya Nabi. Muhammad satu-satunya Rasul yang berani menyatakan sikap, yang berani memproklamirkan diri, yang mampu berkata, sayalah Nabi penutup, sayalah Nabi terakhir, sayalah Nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi Nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan saya kepada kita yang hadir pada malam ini, dimanapun kita tinggal, bertemu dengan siapapun di antara kita nanti, walaupun bentuknya meyakinkan, walaupun sorbannya besar, jubahnya panjang nyeser sampai ke tanah, atau jenggotnya panjang sampai ke pusek, atau Al-Quran yang 30 juz 100 sampai balik sore ko hapanya di luar kepala. Tidak dalam kepala apa, tapi di luar kepala. Atau mungkin setiap berbicara bitakallam min lughatil arabiyyah, dia mampu berbicara dengan kalimat Arabiah. Nyo datang ke kampung awak, nyo datang ke daerah awak, nyo datang ke rumah awak, nyo mengaku sebagai Nabi, maka seluruh kita, semua kita wajib untuk tidak percaya. Tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Apalagi di zaman sekarang ini dihebohkan dengan bermacam bentuk Nabi. Di Medan dihebohkan dengan Nabi baru. Di Jawa dihebohkan dengan Nabi baru. Di Kalimantan dihebohkan dengan Nabi baru. Di India dihebohkan dengan Nabi baru. Mungkin kalau awak dah hati-hati, kurang punya filter yang baik, tidak punya prinsip agama yang kuat, mungkin di kampung apa? Di Labuh Panjang beko dulu yang mengaku den Nabi. Maka dengan kegiatan diangkat oleh panitia, setiap datangnya tahun baru Hijriah, momen kita memperingati, intinya mengenang, intinya mengingat, intinya merasakan, intinya menghayati apa yang terjadi ketika tahun Hijriah itu. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 23 tahun Rasul mampu merubah manusia yang biadab menjadi umat yang beradab. Merubah manusia yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu. Merubah manusia yang tenggelam dalam kekafiran, tenggelam dalam kemusyrikan, larut dalam kemunafikan, kemudian menjadi umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini, sampai detik ini, seluruh kita semua awak, sadonya awak, keluarga, anak, istri, suami,
Walaupun Nabi tak pernah datang kemari, walaupun Nabi tak pernah tiba ke siko, walaupun awak tak pernah calik beliau, tapi kerana imannya kita, keinginan hati kita untuk mencintai Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, kita selalu mengumandangkan kalimat Thaibahiyal Ulia, La ilaha, kalimah yang ampe, La ilaha illa Allahu. Kalimah yang ampe sering dibaca oleh guru-guru. Ini merupakan sumber. Di dalam kalimah yang ampe takluk sifat Allah 20. Dahulu di zaman-zaman ambo tu zaman Japang. Dah lagi waktu. Alun dah. Sama ambo alun tu dah. Dulu kalau di surau-surau mengaji orang dia apa? Wujud kidam baqa mukhalafatulil. Nah, dia apa dahulu? Kini ndak itu yang apa? Lagu. Dia ulah kelo bakelo takelo ke simpang tiga. Dia ulah kijo mangkijo tak kijo calon mintua. Itu nanti apa gini? Gerare longgang, dah longgare. Kau dah panjang-panjang pendek panjang. Itu lagu nanti bo gini. Maka oleh karena itu, dengan ada kegiatan-kegiatan rohaniah seperti ini merupakan sumber vitamin makanan rohaniah kita, sehingga rohaniah awak sehat. Tahun ini lebih rancak dari tahun yang kapatang. Apa kata orang bijak? Kalau mulai dah pak pemanasan baru kau. Kan boleh ada penghormatan dah, pemanasan baru. Apa kata orang bijak? Kata orang bijak, hidupku ada 3 dimensi waktu. 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu merupakan kenangan yang indah. Anan terjadi ibu japak di belakang batang pisang dahulu. Pasti tak kena kini. Kok dalam sembahyang tak kena galak seorang betul. Kata mereka, ang kena kini kok. Masa lalu merupakan kenangan yang indah. Sekarang adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Mau apa awak, bagaimana apa awak, sekarang adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Dan besok merupakan harapan atau cita-cita. Orang yang baik adalah orang yang pintar mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menentukan sikap hari ini dan merencanakan masa depan, sehingga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, dan besok bisa lebih di atas tingkat prestasi yang dicapai pada hari ini. Dengan peringatan 1 Muharram malam ini, insya Allah kita akan lebih baik dari tahun yang kapatang 1445 Hijriah. Sehingga 1446 Hijriah ini akan lebih sempurna. Kenapa? Orang yang hari tahun kapatang sama dengan tahun kini, mereka adalah orang yang tertipu. Tidak ada perubahan. Pangai teka tujuh. Tapi tahun kapatang lebih buruk daripada tahun kini. Atau mungkin tahun kini lebih buruk daripada tahun yang kapatang. Pangainya menjadi-jadi. Harata orang, haratonyo. Piti orang, pitihnya. Pusaka orang, pusakonyo. Bini orang. Saya ngecek tadi. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang mal'un, terkutuk. Tapi di mana mereka tahun ini lebih baik dari tahun yang kapatang. Ibadahnya meningkat, biasanya muncungnya mota orang sabalah kini nak doleh. Biasanya kakinya melala ke rumah sabalah. Alun mekoko ayam nak tiba di sabalah. Alun sarapan laki rumah laki orang lagi silau dulu. Di sekolah ada ke? Di sekolah ada ke? Nah, ada nak di kampung mau banyak tu. Tahun ini rancak perangai lebih bagus, musala ramai, majlis taklim lebih bagus, yasinan dihuni rame-rame, pengajian luar biasa. Berarti mereka orang-orang yang beruntung. Kalau maka oleh kerana itu, dari sisa-sisa umur awak malam kini, ambo tak tahu bila awak mati, tapi dipastikan sadonyo calon camat sadonyo.
Setuju, tidak setuju, mau, tidak mau, tetap mati. Maka dari sisa-sisa umur yang ada di awak, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Mampu kita perhatikan diri kita, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan malam ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghormatan saya singkat saja, dipastikan sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari kita. Ambo baru malam kini nampak beliau, baru malam kini pula bersebut je beliau, baru malam kini pula duduk bersama dengan beliau. Bangga awak masyarakat yang tiap hari bersebut je beliau, tiap hari memandang beliau. Bangga awak masyarakat Wali Nagari gagah lo. Amin. Betul. Betul. Ini membuktikan karakter Wali Nagari yang luar biasa. Indaknya padia saja mahasiswa tiba ke surau begitu saja. Nyo iringi, nyo cali, nyo huni. Beko cali sabanun habis pulang tak pulang beliau dah. Ya, sampai baju lain bertukar. Betul. Yang wali takahko perlu dipertahankan. Bila perlu sampai mati jadi wali. Oi, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kata kawan ambo. Kami sering duel dakwah di Jakarta. Kawan ambo tak katu sama-sama Maulana. Nah, oleh karena itu kita doakan Bapak Wali Nagari kita hidup dalam beramal. Amin. Mati dalam beriman. Amin. Mudah-mudahan masyarakat Labuh Panjang di bawah pimpinan beliau, masyarakatnya adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di akhirat besok Wali Nagari masuk sarugo. Amin. Yo, dia wali dulu, nak mungkin lo sama-sama je wali. Masalahnya masyarakat iko kan dosa kan banyak. Kok Wali Nagari dosa paling dua. Dosanya, dosa dirinya cik, dosa masyarakat cik. Ya. Kemudian penghormatan seluruh perangkat nagari ke bawah, hendak mau sebut satu persatu memakan waktu. Karena mau nak panjang-panjang cerita dah. Ambo berjanji malam kini, pokoknya sudah beko selesai itu. Seluruh perangkat nagari, wali Jorong tu lek orang wak di siko apa? Jorong, seluruh wali Jorong, semua yang berhadir dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para orang semandonan hadir, walaupun yang alun jadi semando. Mama sadonyo kemanakan sadonyo hadir, dimuliakan oleh Allah. Istimewa ketua MUI kita. Luar biasa, beliau tadi memberikan beberapa wejangan yang mungkin dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Seluruhnya tidak lain adalah untuk renungan diri kita, untuk renungan pribadi kita, untuk renungan bagaimana kita mampu menjadikan diri kita berguna dan bermanfaat, tidak hanya untuk hari ini, tapi bisa untuk jangka panjang hari esok yaumil qiyamah. Amin. Begitu juga penghormatan istimewa pengurus yang barangkali telah menghubungi teman Ambo sendiri, Tuanku Daniel, yang mungkin jauh-jauh sebelumnya beliau telah hadir di tengah-tengah masyarakat kita di Labuh Panjang. Karena lewat beliaulah Ambo diundang hadir kemari. Walaupun seumur-umur hidup Ambo mulai tahun 2001 mau masuk Sumatera Barat, baru malam ini Ambo hadir di tempat ini. Dan hanya batas Ambo ceramah kalau daerah kita Arifan ini hanya batas Simpang 4 dan seluruhnya nagari Arifana. Dan Labuh Panjang ini baru malam ini. Mudah-mudahan ibarat pepatah. Assalamualaikum, salam pembuka. Salam agama yang kita anut. Awal pertama ini kita berjumpa. Insya Allah terus berlanjut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian seluruh pemuda-pemudi, remaja-remaji, santriwan, santriwati, pelajar, putra dan putri, mahasiswa dan mahasiswi, seluruh yang berhadir, yang tak mau sabui satu persatu, yang di lengkup surau kau, yang dalam surau kau maupun di luar surau, laina mau nyorang. Kalau mau jamaah saja tu, laina mau nyorang, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rancak nagari dek penghulu, rancak surau dek tuangku, rancak kampung dek nantuo, rancak rumah tangga dek bundo kandung, rancak tapian masyarakat dek muda-mudi.
Pepatah kita orang Minang, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sesuai kata Allah dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Andai kata satu nagari masyarakatnya amanu beriman, imannya tidak sekedar muncung, imannya tidak sekedar kata, imannya tidak sekedar ucapan, imannya tidak formalitas, imannya tidak sekedar pemanis bibir, imannya tidak lipstick. Kata orang lebih panjang, not decoration only. Lihat tuh artinya tuh. Nggak tahu dah. Sama ambon nggak tentu tuh dah. Iman bukan sekadar lipstick yang hanya diperlukan pada saat-saat tertentu, yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Kabar lipstick pakai ke undangan, lipstick pakai ke pasar, lipstick pakai ke WC tinggal, ke sawah tinggal. Artinya apa? Ketika Zuzah takana Tuhan, ya Allah, bak aku tak aku, ya Allah, ya Allah, bak tak, ya Allah, laki dalam hari nak pulang-pulang, ya Allah. Laki nak pulang takana Allah, laki dia sabalah lupa je Allah. Rancak laki pai daripada laki. Oi. Kalau iman hanya lipstick, iman hanya formalitas, maka Islam yang terjadi hanya sekedar tulisan besar-besaran, tapi tak pernah terwujud di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Berapa banyak kita masyarakat yang mulutnya berkata beriman dengan Allah, tapi perangainya cilako. Perangainya cilako. Kadang adonan semayang belang-belang, zuhur kena asar terbang, asar kelengkap maghrib hilang, maghrib kepengen isya dalam mimpi. Adolo kadang-kadang semayang mingguan Jumat, cik, kau yang laki-laki punya ulah. Yuna, kadang-kadang bini le menganada nak semayang dah, kata laki dan halangan. Apa nang keluar tu? Ada pula yang tahunan, Idul Fitri sama Idul Adha, setahun sekali pada indak. Biarlah daripada ndak sosial lah. Kau ditanya oleh malaikat marah buka satuan mulai semayang le sekali pak alah tu daripada kosong. Maka oleh karena itu, bagaimana malam ini dengan peringatan tahun baru ini kita mampu kemudian besok mulai berubah, mampu memupuk tanaman iman dengan baik, diagi pupuk urea, diagi pupuk KSP, diagi pupuk yang bagus-bagus, sehingga batangnya rancak, dahannya pun rancak, daunnya pun rancak, dahannya rancak, bunganya pun rancak, buahnya pun rancak. Pada akhirnya tijaratan lan tabura, awak ndak rugi, dapat keuntungan dari menggalih di dunia. Umui dipuguno, mata dipuguno, muncung dipuguno, tangan dipuguno. Maka kegunaan-kegunaan itu, manfaat-manfaat itu, laba-laba itu menjadi keuntungan hari esok akhirat. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah. Kemudian, karena tadi dari pengurus sekaligus dari Pak Sek meminta kepada ambo dan untuk memperkenalkan diri. Ambo yakin yang hadir malam kini, yakin ambo belum kenal jo ambo nak. Karena kata anak-anak muda kini, anak muda kan banyak pepatah, tak kenal maka tak sayang katanya. Tak sayang maka tak cinta maka tak rindu. Tapi kalau sudah sayang, cinta, kemudian tumbuh rindu, ini berbahaya. Sehari tak ketemu rasa seminggu, seminggu tak ketemu rasa sebulan, sebulan tak basuh pingsan. Tidak nampak aja orang, tak boleh nampak terompanya lah tu. Takah tu mana? Kalau lah rindu mana? Tak nampak aja orang, tak terompanya nampak tayo terompa baja tu, terompa orang lain. Allah tu hilang rindu. Tapi malam ini agak beko ditanya oleh Uda di rumah, siapa penceramah tadi malam? Ustadz Maulana, lihat jawabannya. Kini ambo perkenalkan sedikit. Masalahnya nama ambo dua, panjang cek, pendek cek. Awak pilih nama yang panjang atau yang pendek? Janganlah. Kau serius? Nama mo dua, panjang cek, pendek cek. Yang panjang atau yang pendek? Keduanya. Kalau di Jawa, karena ambo di Jawa sebelumnya, Kiai Haji Maulana Muhammad Syihabuddin Ar-Rasyidi Al-Banjari LCMA. Tapi mintanan panjang dia gih mola. Di Minang, di Pesingkean orang Minang tak katujunya panjang-panjang. Sehingga yang panggil ambo bervariasi. Ada yang panggil Kiai Maulana, bagus.
Ada yang panggil Buya Maulana, boleh. Ada yang mengimbau Ustadz Maulana, silahkan. Ada yang panggil Syekh Maulana bagian Pasaman Barat, boleh. Ada yo Tuanku Maulana, itu juga tidak masalah. Ada nama amak-amak tua-tua gigi, ada satu lo Tuanku Maulana, boleh. Tidak jadi masalah. La ba'sabi, tidak apa-apa. Apalah arti sebuah nama? Saya asli orang Kalimantan Banjarmasin, keturunan ke-8 dari Syekh Rishad Al-Banjari. Ustadz Arifin Ilham, keturunan yang ke-7 dari Syekh Rishad Al-Banjari. Dari istri yang kedua dari Syekh Rishad Al-Banjari. Kemudian saya umur dari kecil dibawa pulang ke Aceh. Kemudian saya berpendidikan awal di Provinsi Aceh, Tapak Tuan. Kemudian lanjut ke Pondok Pesantren Darussalam, Labuan Haji Aceh Selatan. Pondok Pesantren Syekh Abdullah Wali atau Minantu Syekh Muhammad Jamil Jawa Padang Panjang. Yang waktu itu pimpinannya Buya Mawardi Wali. Yang kemudian pindah lagi ke Pondok Pesantren Zainal Mustafa, Pondok Pesantren Mustafawiyah, Purba Baru, Tapanuli Selatan. Kalau ibu ke Medan, lewat di Tapanuli, kadang pagi, kadang tengah malam. Selesai di Tapanuli, lanjut saya ke Gontor. Di Gontor saya tidak lama. Kenapa? Santri Gontor banyak konglong merat. Orang kayo-kayo, awak konglong melarat. Sehingga tidak taluk. Di situ wajib lo setiap berbicara bitakallamil lughatil arabiyyah, wajib mengecek jo bahasa Arab. Awak nak pandai waktu itu. Bahasa Minang lei, itu pun lu pandai. Tapi kini lah bahasa Aceh lei seketik, kini lalu polo. Nah, jadi dek nak tanggup di situ. Kita merantau tanpa keinginan orang tua. Orang tua ambo orang susah. Orang tua ambo orang miskin. Jadi karena miskin dan susah orang tua, ambo tidak mau membebani mereka untuk menyekolahkan ambo. Sehingga ambo merantau untuk sekolah sendiri. Sehingga karajo setengah hari, baraja setengah hari, 2 hari, karajo 2 hari lo sekolah. Ado nandak makan 2 hari, ado lo yang makan 2 hari. Bayangin ibu dan bapak. Untuk apa? Untuk mendapatkan niat dari kecil. Saya harus jadi ulama. Saya harus jadi da'i. Saya harus jadi tuanku. Saya harus bisa menyampaikan agama kepada umat. Sehingga waktu itu lah sampai ke pesantren punya prinsip. Time is money, not time for love. Kemudian lah selesai keluar dari Gontor. Ambo merantau ke Jakarta. Tinggal di Pasar Senin, Tanah Tinggi, Jakarta. Sehari-hari berprofesi jual koran, nyemir sepatu, sekaligus jual rokok asongan di bawah jembatan Pasar Senin. Tidak lama kemudian, hanya hitungan bulan, saya bertemu dengan seorang pejabat yang masih aktif dalam kabinet Soeharto. Dari pejabat itulah Bapak Ramlan, pimpinan Pabum Brastagi. Saya dibawa ke rumahnya, yang kemudian diserahkan kepada Kiai Kondang Jutaan Umat, almarhum Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ. Maka dari sang Kiai, saya diserahkan kepada teman beliau, Profesor Dr. Insinyur Haji Fuad Yahya MBA, pimpinan Pondok Pesantren Tasikmalaya, Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Bandung. Dan selesai di pondok tersebut. Kemudian Soeharto, Presiden RI waktu itu, meminta lewat Menteri Agama, lewat Ki Haji Ali Yafi, lewat Ki Haji Ali Syafi'i, lewat Ki Syukran Mahmun, yang kemudian meminta saya untuk mengikuti studi S1 di Universitas UIJ, Universitas Islam Jakarta Selemba. 5 semester di Selemba. Saya dengan tujuan dikirim ke Universitas Al-Azhar Mesir sebagai studi banding. Tapi ternyata saya sudah difasilitasi oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Timur Tengah. Dan akhirnya saya berpendidikan terakhir di situ. Dan kemudian tahun 2000 saya diutuskan ke Pekanbaru dalam rangka penasihat pemerintah Riau. Dan pada tahun 2001 juga akhir, saya diminta oleh Gubernur Sumatera Barat, yang kemudian diserahkan kepada Bupati Padang Pariaman, Dr. Andus Haji Muslim Kasim Aka Datuk Senarobasa,
yang pernah jadi wakil gubernur Sumatera Barat, yang kemudian mencalon gubernur tapi tak duduknya, yang kemudian meninggal, yang kemudian sampai kini Ambo diamanahkan oleh pemerintah Sumatera Barat dan juga khususnya Kabupaten Padang Pariaman tidak boleh keluar dari Kabupaten Padang Pariaman, kemudian difasilitasi dan sampai hari ini Ambo masih tinggal di antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya Simpang Maliboanai di depan Ibumi perbatasan dengan Longsor Lembah Anai kini. Sehingga Ambo tadi berangkik jam ampe, tiba kemari jam 9. Kenapa? Ambo lewat Jalan Malala. Yang mestinya 2 jam setengah lah, tiba di siku 5 jam masih di jalan. Oleh karena itu mudah-mudahan perkenalan yang sedikit ini menjadi bahan pertimbangan bagi kita bersama, yang kemudian dapat kita aplikasikan dalam kehidupan nanti apa yang bakal Ambo sampaikan dalam pertemuan yang singkat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kini adalah jam setengah sabaleh. Kini kita buka tujuan pengajian kita. Le talok duduk le. Le talok mendengar le. Tapi Ambo nak talok mengecek le. Lah, kini mau tagak le. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sama kita maklum, ada satu kesamaan pandangan dari kita bangsa Indonesia tentang agama. Yaitu agama merupakan hal yang mutlak, penting dalam kehidupan ini. Baik dia dasar negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2. Seharusnya menjadikan merupakan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya agama di negara yang kita cintai ini. Namun dalam kenyataannya itu, Bu, tidak semua orang mengatakan agama itu penting. Tidak semua orang mengatakan agama itu butuh. Tidak semua orang mengatakan agama itu perlu. Lalu mereka mau hidup mengikuti aturan-aturan agama. Lebih celaka lagi kalau agama cuma sekedar lipstik tadi, pemanis bibir. Agama cuma sekedar seminar, kongres dan muktamar, atau tulisan besar-besaran yang tidak akan pernah terwujud di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Berapa banyak kita punya masyarakat, mungkin kalau kita tanya kepadanya siapa Tuhanmu, dia bakal jawab Allah Tuhannya. Kita tanya siapa nabimu, dia bakal jawab Muhammad nabinya. Kita tanya apa Alkitabmu, Al-Quran kitabnya. Tapi ketika kita lihat ke bawah, kita periksa, kita tilik, berapa banyak kita punya masyarakat. Kadang-kadang Islam cuma di KTP saja. Islam hanya di KTP. Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Kalau Islam cuma di KTP, Bu, ini bisa saja terjadi di akhirat. Apa yang terjadi? Ketika Allah periksa KTP orang nanti, KTP-nya masuk sarugo, orangnya masuk ke neraka. Alhamdulillah. Kenapa masuk neraka? Karena Islam cuma di KTP. Al-Quran lainnya iman kepada Al-Quran, percaya Al-Quran kitabnya. Tapi kebanyakan Al-Quran pil sanding au pil lemari. Hanya sebagai penangkap patuih. Hanya sebagai ajimat. Ketika ada orang mati sibuk menjemput Al-Quran ke surau, ke masjid. Agak 20 buah. Letak di kepala 5, di kaki 5, di sebelah kanan 5, di sebelah kiri 5. Untuk itu penangkap patuih. Tapi Al-Quran tidak menjadi bohong izah. Padahal Iqra wal Quran, bacalah Al-Quran. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran nanti dari kiamat datang sebagai untuk menolongmu, membantumu, menyelamatmu. Ternyata, Bu, Pak, ndak adonan bisa menolong le di akhirat. Laki ndak bisa bantu bini, bini ndak bisa nolong lah. Walaupun ibu japak berjanji setia seduk semati di bawah tonggak lampu. Berjanji seduk semati, pacik-pacik tangan tu di bawah tonggak lampu. Untuk setia seduk semati. Tapi ingat, di akhirat itu laki tak bisa nolong kita. Wala adlun, wala syafaatun. Tidak ada bantuan dan tak ada tebusan bagi siapapun.
Kok kayo lah kini, kok rancak lah kini, kok hebat lah kini, kok bagak lah kini. Tapi di akhirat tak satu pun berfungsi. Pitih nan balipek-lipek tinggal. Betul? Rumah yang batingkek-tingkek tinggal. Oto yang mengkilek-kilek tinggal. Bini ampek kamek-kamek tinggal. Le satu agak ciek ketika laki mati masuk agak ciek ke alam barzah. Le satu ndak. Kok ada takatu dek karena laki mati bini nak muh lo pisah satu lo dalang paja tu. Satu lo dia mati lo. Sakit paja tu. Betul Pak? Nado kami takatu lo. Kok mati Bu? Matilah. Oh Pak, kok bisa kami larang? Enggak. Oh, kau bisa kami pertahankan? Enggak. Ya Allah, jangan mati bini dan. Jangan mati bini dan. Ini bisa tak tu? Enggak. Makanya ketika ibu mati, kami pedih saja. Kami pedih saja. Oh, menangis kami. Sorry lah ya. Kok tepat sojo kami menangis, Bu? Maaf. Sekedar tangisan partisipasi. Agak sekali angguk, dua kali angguk daripada nak satu. Alah tu. Kemudian kami cari keluar. Ndak awak kami cari. Mangai cari awal mati. Keluar. Kami cari. Orang yang datang silih berganti. Rancak buruk, gapuk, kurus, tinggi, rendah, putih, hitam. Kami periksa. Dalam otak berfikir. Nan ma yang sudah kau bisa tukar. Nah, makanya ibu-ibu jangan suka percaya jo laki-laki. Sado laki-laki itu buaya. Kecuali saya. Oi. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks itulah bagaimana acara kita malam kini. Mengaji yang seperti ini, jujur kita katakan 3 bahagian. Ada yang mengajinya mengaji mandi sabana mandi. Ada yang mengajinya mengaji barang-barang. Ada lo namanya mengaji kabau gadang. Le tau kabau? Le gadang tu kiteknya. Mandi kabau gadang. Yang mengaji sabana mengaji. Apa yang mengaji barang-barang? Apa yang mengaji kabau gadang? Yang mengaji barang-barang. Barang-barang suka apa? Kucing air. Kucing air itu cari tengah malam. Rela masuk tabek walaupun ciri segadang-gadang langan dalam tabek. Dia rela dingin dalam tabek. Makanya yang dicari lauk. Begitu juga awak malam kini. Biarlah mengaji sampai jam 12. Yang penting pulang dapat terompah. Yang penting pulang dapat berarti pajak kucing air itu. Cik. Yang kedua, mandi kabau gadang. Kita bawa kabau ke air. Kemudian kita masuk dalam air. Kita basuh, kita gosok, kita sabun. Kita siram. Sampai kabau itu bersih. Kemudian selesai kita bawa ke teh. Kemudian kita helo kabau itu ke muka. Awak di muka, kabau di belakang namanya mehelo. Kalau kabau di muka, awak di belakang namanya dihelo. Kalau awak sama je kabau sama-sama. Samo yo kabau. Kan kini kan banyak kok. Kadang-kadang kamu apa? Miri anjing. Kita cari nak miri anjing. Dihiri anjing. Mohon maaf kok. Kamu apa? Miri anjing. Sakit pajago. Yang nampaknya dihiri anjing kata kau. Tak bisa nyo bedaan karena kawannya anjing. Kasabana kok. Kali nak anak diri miri. Kalau miri awak miri pajatu. Kini ndak awak diri miri. Singkut kata kakak diri. Kadang ada 5 balik kata kakak. Tua namanya tu miri atau diri. Kadang-kadang pergi berburu di pangkulan anjing tu tengah-tengah. Di mandi lo. Wah, rumah tak pernah mandi anda. Wah, yo pangkua. Bako tak kata awawonya saulah. Wah, rumahnya banyak ulah.
Bu, ibu, lah diri kabau. Di tengah perjalanan ketemu lubang, ketemu lacah, ketemu air, ketemu lumpur. Kira-kira kabau minda atau tidak? Bagus nak minda. Karena kau mestinya kabau kau berfikir otak ada. Fikirlah seketik bau. Ya. Fikir seketik. Karena lah jalannya lah mandi. Sabun lah banyak habis. Menyawangi lah sompura pulau. Kini masuk lah cas satu lah masuk. Kan sia-sia pemandian tadi. Kenapa? Kabau tu suka masuk lacah. Karena karajonya memang mencarilah. Begitu juga malam kini. Panik Ustaz Maulana mengecek sampai jam 2 balik. Yang pakak jo, yang kengkang jo, yang mada jo, yang cilako jo. Paling saulah di siko. Ibu-ibu, jangan merumpi orang yo. Yo. Jangan pindah orang yo. Yo. Jangan kecil orang yo. Yo. Beko selesai mengaji orang dokter dan papa menyasar duduk di pajak tadi tu basuh pangantui king. Yang ma itu yang ma tu itu yang lakinya laki sanu tu di sikon ada kau di kampung banyak tu. Nah, yang ketiga mandi sabana mandi. Apa itu mandi sabana mandi? Walaupun lama atau cepat dalam kamar mandi, fasilitas sudah dibawa ke dalam kau beda ala do minyaknya, sado minyak lah selesai dalam serunya. Sampai lipstick dari mulai harga 2.000 matu sampai harga 250.000. Nyo bawa sadonya, tidak bisa dia pakai cek, dia pakai yang kedua, pakai apa pilin bibinya sebelah. Alah setengah tekong lah tu tisu habis dia melalap muncung. Keluar dari kamar mandi berubah bentuk, tadi buruk kini lah rancak. Betul? Di tengah perjalanan bersebut lacahnya indah atau tidak? Pastinya indah. Kenapa? Karena marasolah man. Begitu juga malam kini. Kalau tak awak leado hati, leado penganah, leado iman namanya. Walaupun sejam mau mengecek, walaupun 2 jam mau mengecek, insyaAllah tak kena diri. Kau tak kata aku kecek dia tak boleh. Mota orang tak boleh. Mengecek orang tak boleh. Menumpi orang tak boleh. Awak tahun baru kini kau, tahun kini rancak per tahun yang kapatang. Dijago. Kok kaki kini dialangkah kepada yang elok. Kok tangan diawe yang elok. Kok mata dicelik nan elok. Kok telinga didengar nan elok. Kok muncung dikecek nan elok. Ini yang namanya mandi sabana mandi sabana mandi. Kok kadang ke surau rajin, mau tahu orang lebih rajin daripada ke surau. Ke surau pantang kalah. Pengurus ilmu tiburnya lalu duduk di teras. Tapi ayo ta, laki sanu, minantu sanu. Nampak pajak balik petang. Lakinya hitam kaling. Bininya sabana rancak, putih barasih, kulit mulus kayak batang pisang bakuba. Nah, sambil mata mencelik minantu orang sebelah, keceknya ke kawan. Nak cecok nak? Nak cecok nak? Bakal nak cecok cek putih, cek kaling. Nak cecok gitu. Pajar tu cocoknya berdua. Nak dong cek awak nak cecok dek nak. Lek kata tu. Lek cek kata tu. Berdua pecik-pecik tangan tak kata kakonya. Tiba dia awak mencelik, nak cecok. Yo saya cecok awak. Oi. Bagaimana tahun ini lebih sempurna? Karena tahun ini kata ketua MUI kita tadi, ini tahun bulan yang luar biasa. 10 Asyura ini merupakan istimewa. Sorga diciptakan oleh Allah Yauma Asyura. 10 Asyura. Sorga dan neraka juga 10 Asyura. Bahkan Nabi Isa diangkat 10 Asyura. Semua yang terjadi, matahari, bulan, planet dan lain sebagainya, ini pada 10 Asyura. Sangat luar biasa. Sehingga ibadah ketika sahabat bertanya Rasulullah, ibadah apa yang paling luar biasa ya Rasul? 2 ibadah. Pertama shaum Ramadan, yang kedua puasa Asyura. Sebab itulah ketika kita merayakan tahun ini sangat istimewa. Berbeda dengan sebelumnya, barangkali kita sibuk je tahun Masehi. Tiba tahun Masehi, persiapan luar biasa, organ tunggal, organ tunggil, organ tunggul. Mengatu malam minggu pas tahun baru. Detik-detik
pergantian tahun Masehi lah siap jo mercun dari nan harga murah sampai nan sabana maha. Sadonyo alah siap pulo dengan tembakan kateh, bola api dan lain sebagainya. Alun le pesta fora dansa dansi dansu. Sado Allahnyo merayakan tahun Masehi. Ada yang di pantai Gondoria, ada yang di pantai Arta, ada di pantai Kata, ada di pantai Camin, ada yang di Ayange, ada yang di Air Dingin, ada yang di Danau Ateh, ada yang di Danau Bawah, ada Danau Singkara, ada Danau Maninjau, ada yang kadang di Jam Gadang, ada di Ngaresiano. Mereka tak tinggal diam. Isi satu lokasi. War terbum, war terbak, war terbu. Memperingati tahun Masehi. Apa yang terjadi? Subuh ketiduran, zuhur dalam perjalanan, asar kemacetan, maghrib kesibukan, isya keletihan. Bila oleh ibadah kepada Allah. Kapan awak berubudiah kepada Allah? Kapan awak bermusyahadah kepada Allah? Apa awak nak takana yang awak punya sekini miliknya? Nak adonan milik awak. Lahir kedua jankan harato Sarawak nak do awak do. Betul? Le ada ibu-ibu lahir bersarawa. Nah. Dah do. Akini marasu ado. Ha? Padahal titipan. Sadonyo barang titipan. Makonyo jan ongeh, jan sombong, jan bangga. Ah, awak kini sedang kayo, ongeh seketik. Umah cie, ongeh. Piti seketik, ongeh. Laki cie. Oi! Allah muqtalan fakura. Allah tidak suka dengan orang-orang yang angkuh dan sombong. Nikmati, syukuri apa yang kita punya hari ini. Wal tandur nafsun ma qaddamat lihat. Kita perhatikan diri kita. Apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Sadonyo bakal mati. Tidak ada oleh kawan yang bisa menemani kita. Teman sejati. Kawan yang hebat. Saudara yang luar biasa menemani kita dari dunia sampai kiamat. Itulah kecil anak-anak muda kini the best friend. Teman yang terbaik. Siapa teman yang terbaik? Laki. Bini. Bini jo laki. Laki kok sayang jawab dek kadang masih rancak bentua. Kok per masih lembut. Baut masih tago. Sepion masih okey. Cek masih mulus. Bisa dipacu. Kok mendaki, kok kamu nurun awak. Tinggal tekan gas. Betul? Baru menikah, honeymoon. Kama-kama berdua. Pacik tangan. Seolah-olah labuh panjang milik kita berdua. Punya anak 3. Onderdil pada rontok. Anak kacang-kacang lah rata. Baut lah mulai lah PNC lah tangga cek-cek. Spion lah rata. Lampu tembak nak dole. Gigi tarik lah habis. Gigi otrek tinggal. Punya anak 3. Onderdil pada rontok. Kalau dulu baru menikah ni jalan berdua pacik tangan sengenek bini terpeleset akatu laki seketek bini terpeleset akatu laki hati-hati yang dulu baru menikah akatu laki apa dulu kini pulang undangan istri ngelapor. Bang A. Dulu mohon maaf. Ketika istri ngomong bang apa yang. Kini dia bentuk lah berubah. Tak selama dia bentuk. Kok pemper lah patah. Kok blok lah lapang. Tak ada situ oleh do. Lampu tembak nak ada oleh. Kata bini. Bang A. Membentak jantungan rumah. Saya tadi terpeleset bang. Kata laki. Dasar lu mau mampus. Mata lu taruh di mana? Nauzubillah subhanallah. Kejam betul, makanya bu hati-hati carilah. Tidak sebarang laki berapa lakian dah. Bantu yo laki kok laki sebenarnya. Ada laki ayam. Dia tahu laki ayam. Dia tahu laki ayam. Dia tahu laki ayam. Ayam cali. Cie ayam jantan. Batalui sekampung yang betino.
Di sinan batalui, di sinan mengaram, di sinan manateh. Satu nak apa ayam tu mai duit anaknya. Satu, oh kasih aku bini pertama, alalahi kuah, ada cekek-cekek, anak. Dan satu. Siapa yang mengambilhan? Induknya hanya dua modal. Ker, to, ceker, sama patok. Idui anak paja tu 5 belih. Betul? Menyasakah Hindu ayam tu? Enggak. Bakok dah menyasa, barang lah terlonsong. Tahun baru harus hati-hati. Bagaimana tahun ini jiwa yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, membawa masyarakat lebih baru lagi. Betul? Sehingga apa kata Allah betul tadi? La fatahna alaihim barakah. Niscaya Allah rahmati mereka dengan keberkahan. Tanam jagung rancak, tanam tomat bagus, tanam kacang okey, tanam gatah bergetahnya. Ternak ayam kembang, ternak sapi luar biasa. La fatahna alaihim barakah. Tapi kenapa tak terjadi? Bencana silih berganti. Ekonomi corat marut. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, penindasan terjadi-jadi, perkosaan di mana-mana, pelecehan di mana-mana, kejahatan di mana-mana, pencurian di mana-mana. Kenapa? Bencana terjadi, walakin kadzabu, karena kita pendusta. Sehingga Allah turunkan fa'akas naum mimakan yaksibun. Allah binasakan mereka, Allah azabkan mereka, Allah sengsarakan mereka. Kadang ternak ayam sedang kembang, karena aku punah sadonyo. Mengalih lontong, tidak laku-laku. Ternak sapi mandul. Betul? Kadang awak sembahyang rajin, ke surau rajin, dengar ceramah rajin, ekonomi payah, mengalih lontong tak laku, ternak ayam nak kembang, ternak sapi nak jadi. Belaki awak 8 tahun menikah, nak do punya anak. Orang sabalah nak do laki 2 anak kadang. Bako galak bu. Bako galak. Mudah rezekinya. Itu lumayan. Daripada hari Jumat menikah Sabtu lahir cik. Kenapa bisa begitu Pak Ustaz? Ad-dunya sijnun lil mu'minin. Wal jannatu lil kafirin. Dunia penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang-orang kafir. Kita yang beriman hidup susah, kita yang beriman hidup payah, kita yang beriman kadang-kadang menderita. Ekonomi curat marut, ada kekurangan, anak sakit, awak sakit, laki sakit. Sadonya sakit, tapi tak mengurangi keimanan kepada Allah, dihadapi dengan kesabaran, karena itu ibadah, maghfirah, ampunan bagi awak dari kita dosa. Tapi mereka tak pernah ke surau, tak pernah mengaji, tak pernah sembahyang, tak pernah berzikir, tak beriman, tak apa jatuh. Apa saja selesai. Ternak ayam kambang, ternak kambing sekampungnya punya. Menggalih ciek ruko lah 5. Balaki ke petang tu petang ini lah 3 lakinya, tapi lu tambah ada jeleh awak. Anaknya ke petang menikah, alalahi cik nak cucu. Bako mudah rezekinya bu ya. Wal jannatu lil kafirin kata Nabi, karena surga bagi mereka. Mereka diberikan nikmat di dunia, diberikan bahagia di dunia, diberikan senang di dunia, tapi tak dapat bahagia lagi di akhir. Awak dibikin susah kini, dibikin payah kini, dibikin menderita kini, agar bahagia besok di akhir. Itulah kata tadi. Apa kata Ananda kita tadi baca ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tak boleh awak mati bu, sebelum mati dalam keadaan beri. Artinya apa? Harus berguna awak. Cari batang pisang. Ada batang pisang? Cari batang pisang. Ketika pisang belum berbuah, ditabang di tengah keluar le tunai, ditabang keluar tunai, diangkat ke tunai balik. Kama pun dicampai duit balik. Kenapa pisang tu tak mati-mati? Nyoba sumpah. Sabalun bermanfaat bagi orang banyak. Nyo ndak mati mah. Coba pisang tu lah berbuah. Tidak perlu ditabang. Potong saja buahnya. Tinggal daun, tinggal batang, tinggal dahan. Cuma buah diambil. Yakinlah pisang akan mati sendiri. Kenapa? Saya pantang mati sebelum bermanfaat kepada umat. Kini masalah awak. Bagaimana kita yang dihidupkan oleh Allah cukup dengan bermacam kecukupan. Kok mata 2, telinga 2, hidung 2 lubang muncung cik.
Bayangin kini, sado cukup, ada tangan, ada kaki. Wal tanzur nafsun maqaddamat lirad. Apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat? Apa yang telah kita tabung? Deposito apa yang kita punya? Bank apa yang lah ada di awak? Apakah Bank Nagari? Apakah Bank Danamon? Apakah Bank BNI? Apakah BSI? Apakah BRI? Bank apa yang bisa andalan awak? Karena Allah katakan dalam Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah. Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka harus punya amal yang saleh. Apa itu amal yang saleh, Pak Ustaz? Ibadah badaniyah, salat. Ibadah qalbiyah, zikir. Hidup hati akan Allah. Di dalamnya ada tawajuh, ma'adu hati akan Allah. Di dalamnya ada musyahadah, memandang hati akan Allah. Di dalamnya ada muraqabah, mendakikkan hati akan Allah. Orang yang berzikir, orang yang dakik dengan Allah. Ketika sahabat bertanya, Rasulullah, apa jalan yang bisa dakik dengan Allah? Zikrullah, kata Rasulullah. Zikir kepada Allah. La ilaha illallah. Sampai kalimat tadi. La kalimah rasio dia wa ila kalimah sifat nyawa dia wa ila kalimah asma hati dia wa Allahu kalimah af'al tubuh dia wa. Tubuhku Adam, diriku insan. Tubuhku insan, diriku Muhammad. Tubuhku Muhammad, diriku wujud Allah. Sabana-bana insan Muhammad, sabana-bana Muhammad insan, sabana-bana insan rahasio, sabana-bana rahasio wujud Allah. Al-insanu sirri wa ana siruhu. Insan rahasio aku dan aku rahasio insan. Allahu kajubti wa ana kajubtihi. Allah seumpama baju aku dan aku seumpama bajunya Allah. Kenapa? Anta ana anta. Engkau itu aku pun engkau. Itu ibarat pepatah. Tidaklah susah mencari bilah. Bilah ada dalam buluh. Taklah susah mencari Allah. Allah ada di dalam tubuh. Dalam buluh ada babuluh. Dalam buluh pandan baduri. Dalam tubuh ada batubuh. Dalam tubuh insan badi. Insan badiri. Jangan sio-siokan umur. Tubuhku Adam. Apa itu Adam? Air, api, angin, tanah. Daging dari tanah kembali kepada tanah. Tulang dari air kembali kepada air. Urat dari angin kembali kepada angin. Darah dari api kembali kepada api. Daging kembali kepada tanah, tanah kembali kepada air, air kembali kepada angin, angin kembali kepada api, api kembali kepada cahaya Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad, maka ta'aflaka. Jikalau tidak ada engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi. Sebab itulah ahli tasawuf Zinnun al-Misri dalam kitab Risalah Qusairiyah dijelaskan, man zayyana zahirahu bil mujahadah hasanallahu sarairahu bil musyahadah. Barang siapa menghiasi zahirnya dengan mujahadah, Allah bersumpah akan memperbaiki batinnya dengan musyahadah. Apa itu musyahadah? Kashful hijab. Diangkit pembatas hijab dengan Allah sehingga sembahyang aman. Allahu Akbar. Kiblat mata sajadah, kiblat tubuh Ka'bah. Indah ada pengena keluar. Kenapa? Karena bulat, karena yakin, karena sempurna, karena tulus. Salat billah dengan Allah, ilallah kepada Allah, minallah dari Allah, lillah karena Allah. Tidak ada paksaan, tidak ada diperintah. Ada yang sembahyang dia kena sagan jo apa? Ada yang sembahyang dia kena sagan jo laki. Laki uli nagari sagan wadah sembahyang. Hei! Supaya tidak tekan tua. Kok ini kan banyak orang sami'na wa makuk-makukna kan? Karena halko pengajian ibu bapak mohon maaf. Zaman dahulu, zaman Nabi lah ada penyakit tu. Tak kini doh. Zaman Nabi, ketika Nabi sedang ceramah, kemudian ada sekelompok laki-laki, satu orang laki-laki datang ke masjid. Tapi aneh tu laki nak masuk, tagak di pintu. Tagak di pintu. Resahlah jamaah. Keluar mencari orang. Nabi bertanya, wahai saudaraku laki-laki, kenapa sampai tak masuk ke dalam? Apa kata laki-laki? Maaf ya Rasul, saya tidak masuk. Kenapa sampai tak masuk? Tidak ya Rasul. Kenapa tidak? Saya bukan golonganmu ya Rasul. Bukan golongan kami? Tidak. Lalu sampai golongan siapa? Golongan setan ya Rasul. Jadi yang di luar. Hei, kalau laki di luar? Awas. Jadi yang di luar golongan setan tadi, golongan setan. Nah, adik, kamu golongan setan, ya Rasul. Kalau kamu golongan setan, kenapa kamu kemari? Mohon maaf ya Rasul. Iya, tapi kenapa?
Saya kemari lihat saudara saya. Ya saudaramu. Betul. Ada saudaramu di sini. Ada ya Rasulullah. Rupanya tiap pengajian ada saudara setan. Aduh, ini mudah-mudahan tidak ada di siku. Alhamdulillah. Mau tahu siapa saudaranya? Mau tahu? Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Wah.